Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang. Iya dong. Jadi semoga teman-teman semua selalu diberkati. Diberkati, diberi keselamatan dunia akhirat. Alhamdulillah, amin. Amin ya rabbal alamin. Bang, Ya, kali ini kita lanjut lagi ke review Bang. MotoGP Amerika 2022. Ya. Pokoknya bubar prediksinya karena semua yang kita prediksiin kemarin bermasalah. Itu dia. Tapi ada kejutan lagi seperti dong. yang diharapkan. Bagaimana Enea Bastian ini sekarang bisa sedikit leluasa menjadi orang ketiga yang bisa berkuasa di Circuit of the America setelah Marc Marquez dan Alex Rins. Ya. Jadi ketiga nih ya. Udah tiga orang Enea Bastian sekarang. ini kan. Heeh. Sheriff Kota. Betul. Oke, tapi Kapten Amerikanya tetap Marc Marquez. Tetap Marc Marquez. Bang, Iya. teman-teman jangan lupa jaga prokes juga ya. Jangan kasih kendor ya protokol kesehatan. Betul ya. Nah, kita mau ngobrol ini Bang. Ya kalau dibilang nggak sesuai dengan prediksi awal, Iya. ya memang sih. Betul. Tapi sebenarnya ada kesempatan lah Ya. untuk membuat seorang ya Marc Marquez nih tetap menjadi Sheriff of Kota. Sheriff of Kota. Tapi apa daya, ternyata ada kesalahan yang dilakukan dan Betul. akhirnya ambiar. Technical problem. Jadi ini kayak saya rasa ini pertama kali buat seorang Marc Marquez melakukan start yang kurang begitu gemilang karena biasanya ya, meskipun berada bukan di baris 1 atau 2 dan start di pinggir kiri kanan, ini dia akan bisa bikin kejutan. Nggak majalah. Iya, kemarin tuh tiba-tiba jadi kayak dia mencet speed limiter untuk masuk ini yang membatasi RPM mesin, baru kemudian dimatikan, baru bisa melesat, langsung boncos dia di urutan ke-20 Nah, itu dia tuh. lepas tikungan pertama. Tapi setelah itu, Mark is back, Mark comeback, dia cetak waktu satu persatu, kemudian berhasil melibas ke posisi terdepan. Sayang karena rombongan terdepannya, ya Bastian, Jack Miller, Alex Rins itu udah terlalu jauh. Dia berusaha malah berduel dengan serunya dengan Bahkan rekan senimnya di duel juga Bang, Paul Espargaro. di duel. Yang asik lagi Fabio Quartararo. Nah, itu dia. Berduel memperebutkan posisi 6 dan 7. Jadi kamera karena melihat persaingan di depan udah begitu jaraknya sekebon, ya ini yang lagi seru. Marc Marquez dan Fabio Quartararo mau jadi sorotan dari yang cukup asik disaksikan. Sebenarnya 5 Bang kemarin Bang. Ya. Fabio Quartararo, Bagnaia, Joan Mir, Marc Marquez. Ya itu. Ya. Si Alex Rins yang selalu ngambil tikungan dalam itu sampai berapa kali tuh Ducati kegerahan, tapi sempat digas lagi di trek lurus. Cuman ya itu tadi kemarin seandainya mungkin Alex Rins ya tidak terkena efek bendera kuning di saat kualifikasi pertama itu, mungkin dia akan bisa lolos ke Q2 dan di Q2 mungkin akan lebih bagus lagi dia. Tapi Bang, gini, itu tadi kita bicara sedikit tentang Marc Marquez. Betul. Yang gue mau angkat sedikit di sini adalah ini kita bicara soal sirkuit. Walaupun sirkuit ini sudah mengalami resurface ya, pengaspalan ulang, tapi ternyata memang masih cukup membahayakan buat ya pembalap karena ada bagian-bagian yang masih terasa bumpy. Betul. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, itu apa Bang? Apa yang dilakukan oleh ya pembalap-pembalap sih sebenarnya? Jadi ya kalau yang pertama kemarin sempat ditegaskan oleh Fabio Quartararo adalah menghafal di mana posisi bumpy-nya itu. Ini teori juga yang dilakukan atau dipraktikkan oleh seorang Valentino Rossi dulu. Dan yang kedua adalah memang kondisinya tidak semua yang tahun lalu banyak bumpy, hanya di beberapa bagian, terutama di tikungan 10 yang memang langsung high speed ke kiri. 17. Kemudian di 15 ada 16, di 19. Dan itu yang 19 malah korbannya adalah Fabio Quartararo di Q2. Dia sampai mengungkapkan bahwa dia agak sedikit terlena sehingga pada saat 19 coba keasikan bahwa sebenarnya
yang daerah geradakan atau keriting itu adalah di bagian tengah. Makanya kalau kita melihat kemarin pembalap-pembalap Moto2 dan MotoGP itu lebih banyak mengambil jalur luar itu untuk menghindari bumpy di tikungan 19. Tapi tetap aja, terutama di tikungan berapa? Tikungan 15 ya? 15, ya. Yang tikungan ke kiri ya? Ke kiri yang begitu tajam, terus kemudian double back ke 16, 17 ya? 18, ya. Itu masih terasa ya, kelihatan banget Bang ketika banget, betul. Motor itu ya melewati tikungan itu. Ya. Agak sedikit goyang gitu kan? Iya, ini memang ya sebenarnya kalau seandainya mau diresurvey semuanya sih mau, cuma karena waktu itu kan dari Oktober terakhir dia gelar harus menjalani, jadi dia melakukan beberapa yang dirasa paling krusial. Yang paling krusial itu memang hanya di bagian 2 sampai 10 itu belang, kemudian dari mulai 13 sampai jelang 16. Ya. Nah ini yang memang dirasa paling bermasalah, parah lah ya. bumpy-nya, makanya akhirnya di resurface. Itu pun bukan semata-mata dikeruk gitu ya, tapi ini memang diangkat, konstruksi bawahnya juga dibikin lagi, dibeton lagi. Nah kalau Moon pamannya ini, tapi rasa sih ya pembalap sih memang ada bump tapi tidak separah kemarin, dan buktinya ya dari kita lihat seorang Enea Bastian ini bisa memecahkan lap race record. Ya. Kemudian Jorge Martin memecahkan best lap record yang sebelumnya dipegang oleh Marc Marquez. Artinya ada pengembangan, dan bahkan catatan waktu kemarin 20 lap overall itu lebih cepat dari yang sebelumnya. Tahun sebelumnya. Artinya ya sejauh ini ya patut diapresiasi apa yang dilakukan oleh pihak kota untuk melakukan resurface ulang yang awalnya sempat diboykot karena sadar, wah kalau diboykot makan apa nih, gitu. Langsung dilakukan dengan cara yang saya rasa jauh lebih taktis dan efisien, karena mereka memilih untuk minta waktu 3 bulan ketimbang pada waktu itu kan padahal jaraknya mepet banget. Cuman si pihak kota memilih aku lakukan 3 bulan sebelumnya ya, dengan asumsi bahwa si sirkuitnya jauh lebih mateng, jauh lebih dingin, dan tidak cepat melupas lagi gitu, karena sedikitnya waktu untuk proses pendinginan. Karena ya geradakan atau bumpy-nya si kota ini selain mungkin untuk F1 ya juga dipakai sama NASCAR ya Bang? Betul, kemarin NASCAR ya, iya. Ada berapa puluh mobil, 50 mobil nih Bang, misalnya 50 mobil masuk tikungan berame-rame ya kan, terus traksinya roda belakang ini, wah NASCAR itu salah satu ya power gila. Iya. Nah setuju. Ini efek bumpy-nya mungkin juga dari situ nih. Tapi ya setidaknya ya udah ada perbaikan lah ya. Ya kemarin itu kan sebelum MotoGP ini sempat dijajal dulu pakai NASCAR. Iya. Awalnya tidak terlalu, mungkin kalau umpamanya pure murni belum dipakai pas sejak di aspal ulang, mungkin akan smooth. Ya. Tapi ini pun ya setelah dipakai NASCAR tidak ya pembalap mengeluhkan low gripnya nih Bang, karena nggak ada cengkraman ban kan. Betul. Ini nih yang apa? Udah yang di aspal lamanya low banget gitu, yang di aspal baru low grip juga, dan ini yang sempat yang menjadi problem, memang kesulitan pembalap untuk menentukan pilihan ban. Dan salah satu hal lagi adalah juga kondisi cuaca. Kemarin di saat free practice 1, 2, 3, 4 dan kualifikasi panas, dan kemarin pas saat balapan cenderung dingin dan di bawah 40 Bang, 37 suhu aspal ya? Ya, suhu aspal 37 dan berangin. Ini yang membuat ya bagaimana Francisco Bagnaia tidak bisa nge-fight dari awal, kemudian Quartararo juga mengalami low grip dari awal lagi. Ya kalau Marc Marquez ya karena kendala teknis, efeknya adalah pembalap-pembalap yang memang langsung dapat istilahnya mojonya, langsung kecepatan langsung dapat, cuman lupa bahwa ya salah satu strategi dalam menjaga performa di sirkuit low grip adalah manajemen ban. Nah, bagaimana si Jack Miller itu dirasakan kedodoran, kemudian Jorge Martin juga. Nah, berbeda dengan apa yang dilakukan strategi yang cukup apik menjaga tingkat kawasan ban yang dilakukan oleh Enea Bastianini, kemudian oleh Alex Rins dan Joan Mir. Nah, tapi ini menarik Bang. Kita bicara seorang pemenang. Enea Bastianini. Iya. Ini dengan 2 kemenangan yang diraih. Betul. Dia berada kokoh di puncak nih. Di puncak klasemen pembalap hingga 4 ronde MotoGP 2022. Itu dia.
bisa dibilang tim Indonesia nih, karena banyak sponsornya Indonesia nih. Ada Federal Oil, Aspira, ada Antangin, Wonderful Indonesia. Itu dia. Nah, kalau kita lihat Enea Bastian ini nggak terlalu mendominasi lah. Betul. Sejak seri free practice. Betul. Tapi ketika di race, ini seolah-olah beast-nya keluar nih. Oke, dan dia monsternya keluar. Betul. Nah, selain manajemen ban, mungkin ada faktor lain bang yang mempengaruhi mengapa Enea Bastian ini menjadi menang. Karena kalau kita bicara ya tadi komposisi ban kan sama kan bang, hard soft kan untuk semua Ducati 5 besar pun 5 besar hard soft. Kecuali KTM Raul Fernandez dan Miguel Oliveira hard medium. Nanti kita bahas yang untuk KTM. Nah, selain itu ada pengaruh lain nggak bang? Jadi kalau kita melihat sebenarnya Bastian ini seorang pembalap yang analitis dan juga taktis. Kenapa saya bilang analitis? Karena dia akan memanfaatkan sesi Jumat sampai Sabtu itu dengan semaksimal mungkin untuk memastikan strategi ban apa yang digunakan. Nah, berbeda dengan kemarin di Argentina, di mana seharusnya Jumat ada free practice tapi dibatalkan, tiba-tiba langsung di scrap. Main di FP1, FP2 langsung dia kedodoran. Betul. Nah, kemarin tuh dia langsung mendapatkan feeling seperti biasanya, kemudian dia bisa melakukan eksperimen. Ini bagaimana kalau pakai ban ini? Itu salah satu kemampuan dari, ya saya rasa mungkin mental dan juga bakat seorang Enea Bastian ini. Yang kedua adalah ya, apalagi kalau bukan kehadiran seorang Alberto Giribuola yang notabene ex-nya Dovizioso, dan Dovizioso kita ingat begitu hebat dalam menjaga tingkat keausan ban dan dibuktikan bagaimana dia bisa menang lawan Marc Marquez di lap terakhir. Nah, cuman sayang emang di 2020 karena Michelin mengubah konstruksi ban belakang, jadi emang agak sedikit kedodoran. Nah, dari bekal talenta seorang Enea Bastian ini dengan didukung oleh Albix atau Alberto Giribuola yang sudah banyak makan asam garam dengan motor Ducati, ini menjadi klop. Dan kedua-duanya pun sosok yang boleh dibilang bukan seorang yang pamer atau istilahnya cyborg gitu, bahwa dari awal udah mesti kenceng. Mereka bertahap tapi sudah dapat esensi apa yang mesti dilakukan. Dan ini dibuktikan di Qatar juga seperti itu, dan juga di Kota Amerika Serikat seperti itu, dan buktinya ya Enea Bastian ini berhasil menjadi pemenangnya. Jadi itu ya bang, faktor lain. Nah, kalau gue ngeliatnya gini bang, ya kalau kita bicara soal kualifikasi, ini semuanya di 5 besar. Ada Ducati. Ini ya pencapaian yang bisa dibilang tahun 9 berapa ya? Sejarah 2003 ada. 2003 tapi Honda. Itu kan Honda. Iya, betul. Valentino Rossi gitu. Tapi kalau untuk Ducati gue rasa udah lama baru banget, ini kali ya. Baru sekarang 5 ini. besar bisa kuasain kualifikasi gitu kan. Pertama kali nih histori buat Ducati. Nah, tapi ketika race, ya komposisi 5 besar ini akhirnya terpecah. Betul. Menjadi ya berapa tuh? 2 ya? Iya. Jack Miller, Enea Bastian ini, betul. Baru Alex Rins. Kalau kita lihat nih bang, antara 2 Jack Miller dan juga Enea Bastian ini, keduanya punya spek motor yang berbeda, betul. Yang satu bisa dibilang GP22, betul, untuk Jack Miller ya. Iya. Untuk Enea Bastian ini GP21, ya untuk naik pengembangan. Naik dikit. Karena ntar paruh musim kedua baru dapat yang spek 22. Itu. Nah, ada masalah nggak sih bang dengan GP22 jika dibandingkan dengan GP21 nih? Ini kita bicara seolah-olah throwback ke Qatar nih. Ya kan GP21, GP22. Iya. Nah, menurut Bang Joni gimana? Jadi sebenarnya GP21 ini sebenarnya saya rasa udah merupakan the best of the bestnya Ducati. Untuk di MotoGP modern ini, ya? Modern. Nah, kemudian karena pada saat itu terpaksa engine freeze, dia masih menggunakan motor yang kalah powerful. Karena kalau umpamanya kita di straight line speed itu pasti sempat beberapa kali kalah sama Honda. Nah, ini mungkin terlecut mencoba mengubah hal itu. Nah, problemnya adalah di saat proses pengembangan ini diserahkan sepenuhnya kepada seorang Francesco Bagnaia, orang ya istilahnya baru kemarin satu sistem pabrikan sudah langsung dipercaya. Ini emang nggak blunder, dan ternyata
memang akhirnya di saat proses pengembangan GP22 ini Ducati hanya melakukan riset, tapi tidak menjuju apa nih perangkat riset mana nih yang bakal dijadikan jagoan. Berbeda dengan waktu 2021. 2021 itu mereka bisa fokus istilahnya nyari di radial adjuster belakang, kemudian di aerodinamik yang airbody. Nah, kemarin itu mencoba berbagai riset baru, mulai di knalpot panjang, kemudian winglet yang depan lebih kecil, sampai kemudian akhirnya radial adjuster depan belakang. Tapi tidak ada istilahnya kompromi atau ada kesimpulan mana nih yang mau dipakai. Ini di dua-dua. Itu sebabnya keasikan riset tidak ada patokan kemana proyek ini akan dijalankan, apakah mengacu ke performa Ducati lebih powerful atau Ducati lebih enak menikung, itu nggak ada. Nah, ini yang kemudian akhirnya membuat Francesco Bagnaia bingung menentukan pada saat balapan berlangsung. Dan itu sebabnya pada saat di Qatar dia cari sampai membuang waktu free practice 1, 2, 3, 4, baru di 4 dia dapat dengan settingan yang waktu di Sepang. Nah, ini yang saya rasa sebenarnya bukan GP22 bermasalah, tapi memang arah pengembangannya ini belum ditentukan. Nah, baru kemarin setelah dia punya feeling enak lagi, ya mungkin Bagnaia tidak bilang secara spesifik, tapi sepertinya ini seperti yang dilakukan oleh Jorge Martin, artinya balik ke balik ke setting yang 2021. Ini udah mulai ketemu, dan bagaimana akhirnya si Francesco Bagnaia juga mengakui udah mulai dapat nih feeling yang hard soft di tahun lalu, di mana dia begitu apik mau di free practice 1 sampai ke kualifikasi. Nah, problem kemarin adalah memang tidak disangka tidak duga suhunya turun dan banyak angin, dan Francesco Bagnaia tidak dapat feel seperti saat sesi FP4. Karena kalau kita bicara sesi FP4 ya performanya cukup apik untuk bicara race pace nih. Race pace itu konstan 2,04. Nah, kemarin begitu juga Maverick Vinales, Bang. Iya. Di sesi FP4, Bang. Luar biasa. Warm up juga. Betul. Wow. Nah, kemarin itu menjadi problem. Nah, ini akhirnya membuat Pecco Bagnaia nggak berani nge-push. Udah gitu dihalangi oleh pembalap-pembalap lain. Nah, baru pada saat tersisa 10 lap terakhir baru bisa dia nge-push. Meskipun dia berkilah, yalah capai target, lawang emang sesuai kok. Kalau pemain target kali ini dia cuma bukan podium tapi 5 besar. Ngeles itu kayak bajai. Berarti bisa dibilang bahwa ya tadi ya Bang ya, bisa dibilang GP21 untuk pembalap yang pakai GP21 itu udah sebenarnya diuntungkan, bukan diuntungkan ya, tapi ya lu udah enak banget lah. Apa yang ngomongnya gue ya? Udah tinggal di fine tune sebenarnya, karena yang udah bisa fine tune itu memang baru Enea Bastianini, karena si Luca Marini tuh bisa, tapi di saat time attack masih ada apa ya, di saat race pace dia nggak dapat, karena dia masih kebingungan untuk bisa menjaga tingkat keausan ban bagian belakang. Nah, mungkin seandainya Luca Marini bisa belajar dari Enea Bastianini, bukan bisa bikin lagi tuh kan, nggak perlu GP22, 21 aja masih perkasa itu. Tapi mungkin yang Luca Marini dia apa ya, punya problem yang sama sama kakaknya kayak Bang. Ya. Tinggi badan, betul. Jadi untuk mengatur distribusi bobotnya nih agak sulit nih. Iya. Nah, Bang, itu tadi kita bicara tentang ya seolah-olah perbedaan GP21 dengan 22 dan GP22. Tadi sebelumnya juga bilang bahwa selain pemakai hard soft, ada juga nih pemakai hard medium. Nah, ini yang menjadi tanda tanya buat gue. Berani banget ya bahwa Miguel Oliveira dan Fernandez ini memutuskan untuk pakai hard medium. Ya, sebenarnya bukan berani banget, tapi memang mereka udah mencoba menggunakan soft. Emang bagus, cuman kemampuan atau durabilitasnya itu sebentar, tidak sampai 5 lap habis, itu udah langsung kesulitan untuk bisa belok, untuk bisa menjaga cornering speed lebih dekat ke apex. Akhirnya coba untuk memilih ke medium. Sempat coba, memang agak kesulitan. Cuman Miguel Oliveira sebenarnya sempat optimistis seandainya suhunya bisa tetap bermain di atas 40 ya. Di atas 40. Nah, lagi-lagi ya kita nggak bisa prediksi alam ya. Jadi kemudian diputuskan pakai medium.
ternyata suhunya drop dan angin kemarin tuh sampai 14 km per jam. Ini agak membuat si suhu bener-bener tidak terus meningkat, jadi mentok di 37. Nah, Miguel Oliveira pun merasakan kesulitan dari awal, udah boncos dan bahkan dengan dia sempat istilahnya tanda petik diuntungkan karena Marc Marquez salah start, tetap aja digas balik terus dengan gampang oleh seorang Marc Marquez. Jadi artinya memang hard medium bukan pilihan ban yang ideal. Tetap kemarin tuh sejak dari free practice 2, kemudian free practice 3 dan 4, hard soft yang paling menjadi ideal. Banget. Oke, karena kalau gue lihat sendiri, ini bicara top speed, itu paling kecil loh. Oke. Paling terendah, itu Miguel Oliveira. Betul. 333 gitu. Padahal tuh motor V4 kan, yang biasanya kalau mamanya ini. Sementara Brad Bindernya 342. Makanya. Nah, yang paling tinggi Bastianini, betul. 350-an kalau nggak salah. Tapi sempat kemarin tuh ada yang bingung tuh. Apa tuh, tiap ada di layar TV tuh kok 280 dari 10 ke 11. Jelasin Bang. Itu bukan kilometer per jam, MPH itu mil per hour. Jadi kalau mamanya ini, loh kok cuma segini? Tinggal dikali 1,6. Loh, kerja lagi tinggal pakai kalkulator. Nggak punya kalkulator, pakai handphone. Karena ada fitur itu di handphone. Kok pendek banget, kok kecil banget, kan motor MotoGP. Bukan, itu ukurannya mil per hour, bukan kilometer per jam. Itu. Nah, Bang. Ya. Tadi kita bicara tentang sedikit lah Marquez, Ducati, dan sedikit KTM. Nah, kita bicara tentang Yamaha. Ini kayaknya apa ya, bisa dibilang petaka banget nih buat Yamaha nih di Austin tahun 2021 ini nih. Betul. Fabio Quartararo ya bisa dibilang nggak bergerak. Iya. Apalagi ya Morbidelli udah kelar udah sih. Andrea Dovizioso. Wah, ini nggak ada yang apa ya? Maksud gue nggak ada yang nge-push banget lah. Maksudnya performanya nggak ada yang bagus lah di kota. Ini kenapa nih Bang? Jadi satu hal memang sebenarnya Yamaha kemarin tuh memang sangat istilahnya mengandalkan seorang Fabio Quartararo. Harapannya kemarin tuh Quartararo bisa start di front row lah. Karena dengan hasil kemarin free practice 1, 2, kemudian 3 juga memimpin terus. Harapannya nih Quartararo bisa tampil. Sayang di Q2 dia melakukan kesalahan. Dan dia harus akhirnya ke posisi start kelima di belakang. Dan kita ingat bahwa Yamaha dengan kondisi saat ini dalam tanda petik belum melakukan pengembangan selama 4 ronde terakhir ini. Yamaha itu merupakan motor yang memang sulit saat berada di belakang motor yang kencang. Ini memang sudah dibilang dari 2020 nih, Fred Vinales bilang, Morbidelli bilang. Jadi itu sebabnya harus bikin istilahnya time attack, start di depan, ngacir. Nah sebenarnya kemarin strategi yang akan dicoba kepada Quartararo itu begitu, cuman tidak mulus karena di Q2-nya gagal. Dan parahnya lagi, Quartararo coba legowo atau berbesar hati, ya udahlah kita ikutin. Ternyata lawan-lawannya nge-push dari awal. Dan apesnya lagi dia ada masalah bahwa grip yang dia rasakan ini tidak seperti saat free practice 2 dan free practice 3 yang begitu dia nyaman, bisa push di saat ban mulai aus. Nah kemarin dia kedodoran sehingga dia harus saving dulu. Persoalannya pada saat saving tire itu ya kita tahu juga bahwa Yamaha defisit top speed di straight line speed. Ini udah digodek-godek terus. Ini makin parah akhirnya. Nah, mau nggak mau Quartararo memaksa di istilahnya bukan di paruh balapan sampai akhir, tapi di 3/4 dia udah mulai push. Ini yang menjadi problem sehingga lama-kelamaan bannya makin kelar dan ternyata ya di beberapa momentum dia mulai merasakan lagi efek tidak ada rear grip di Yamaha M1. Jadi ya memang ini kayak seperti ya kalau aku sih kode keras nih buat Yamaha pabrikan untuk segera memperbaiki ya kekurangan dari Yamaha dibandingkan dengan rival-rival lain. Dan jangan salah ya Honda aja yang bukan Honda nih. Bukan Honda aja. Honda aja nih yang kemarin dikatakan bahwa menyulitkan.
di bawah oleh Marquez kemarin bisa melesat dari 20 dari belakang 20 sampai ke 6. Itu karena salah start loh. Nggak tahu kalau ceritanya seandainya dia startnya nggak ada salah start. Betul, bisa podium atau bahkan mempertahankan seri kota. Jadi Yamaha harus segera berbenah dan semoga saja segera dilakukan mulai di Algarve karena ini memulai ronde di Eropa. Kenapa saya bilang di Eropa ini akan lebih memudahkan buat Yamaha? Karena upgrade itu bisa istilahnya si tim misalkan ini untuk pabrikan ya bisa di saat pre-practice pertama ini mengalami problem, kemudian ada terobosan yang sudah dikembangkan dan mau diaplikasikan itu bisa langsung dikirim karena cukup lewat jalan darat. Markasnya juga kan dekat Yamaha. Iya, masih di kawasan Italia ada. Jadi kalau mamanya mau ke mana-mana ya masih cukup memadai dengan jalur darat. Ini saya harapkan ya bisa segera diwujudkan, diejawantahkan dan bikin ya Quartararo bisa senyum lagi gitu loh. Ini jangan sampai ntar ya kemarin kakak bilang aja ya kalau finish P7 terus nih mau juara dunia karena kan kemarin awalnya udah gitu. P8. Iya, P8 gitu. Oke, tapi memang sih kalau bicara soal top speed nih 337 Fabio Quartararo, 334 Morbidelli. Apa yang mau diharapin dari top speed gitu kan? Apalagi ya tahu sendiri nih sirkuit Austin punya banyak trek lurus yang maksudnya membutuhkan akselerasi lebih baik, top speed lebih panjang. Betul. Ya pokoknya ya kalau mamanya ini Yamaha harus segera berbenah dan tidak ada istilahnya nunggu-nunggu lagi. Eropa sudah tinggal 2 minggu lagi, ya harus segera dibuktikan. Karena tahun lalu kita ingat Quartararo kan menangan di Marini ya kalau ya si Morbidelli juga punya catatan bagus di Portimao. Kalah kalau seandainya dengan data yang ada dari dua pembalap pabrikan saat ini Fabio Quartararo dan Morbidelli kalau di Algarve masih kalah kebangetan. Sirkuit nggak ada perubahan. Betul. Nggak ada pengaspalan ulang. Ya paling tergantung sama suhu. Paling itu karena kan tapi nggak juga sih. Waktu kan nih Portimao kan 2 kali ya. 2 kali. Pertama dan di akhir kan. Nah, seenggaknya data yang di pertama masih bisa dipakai. Betul. Gue kasihan juga waktu dengar Franco Morbidelli ngomong bahwa wah gue seneng akhirnya gue bisa menyusul. Wah lu gimana lu bang sebagai pembalap lu? Betul. Ya kan? Betul. Kayaknya itu pencapaian terbesar banget bahwa dia akhirnya bisa menyusul pembalap lain gitu di depan. Iya. Itu kayak pencapaian besar banget buat seorang Franco Morbidelli gitu loh. Ya si Pengki, kalau orang Betawi bilang Franky itu Pengki. Nah si Pengki ini nih emang lagi kayak filmnya ini Benjamin kan mirip kayak Benjamin kan? Pengki. Jadi Franky ini bilang bahwa problemnya saat ini adalah selain beradaptasi lagi. Kenapa beradaptasi lagi? Karena crew chief-nya kan udah bukan Ramon Forsada, bukan Silvano Galbusera. Ini dengan Patrick Premier. Dan ini orang baru juga karena sebelumnya menangani mekanik istilahnya suspensi. Dipercaya menjadi crew chief. Tentu butuh waktu dan ya proses ini dirasakan oleh Morbidelli juga kayak ya bukan beban karena memang selain dia beradaptasi lebih juga tanda petik membiasakan dengan motor Yamaha M1 yang benar-benar 2021. Nah, terkadang ada up and down kayak yang di kejadian di Amerika ini bahwa dia sejak warming up itu tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan padahal dia udah coba kemarin di free practice 4 tuh kurangnya begini coba yang begini jadi ke 0 lagi sampai di saat balapan itu benar-benar menggunakan setting baru lagi dan itu sebabnya hasilnya kurang boncos. Iya kurang greget buat si Pengki. Nah bang kita bicara soal Suzuki nih lagi-lagi ya bisa dibilang kayak nggak mau pisah nih berdua nih memang depan belakang gitu kan maksudnya urutan finishnya nih. Nah gimana ya soal Suzuki nih? Suzuki harus 3 kali harus nih mencari formulasi dan solusi bagaimana membuat motornya cukup bagus di time attack. Kemarin cukup bagus, cuma memang agak sebenarnya bukan motor yang cukup bagus emang ya, tapi strateginya kali ya. Ya satu itu. Kayaknya pada saat kemarin itu sudah cukup ya strateginya cukup apik karena
si Alex Rins langsung melakukan free practice pertama itu simulasi balapan, sehingga benar-benar bagaimana dia mengetahui performa ban yang dijuju untuk diterapkan. Hanya saja kemarin memang tidak langsung terengginas gitu, bahwa langsung wah ini harus lolos Q2 langsung nih. Ya apapun dilakukan. Nah kemarin itu di Q2 juga kurang terlalu gercep istilahnya, malah nunggu-nungguan, sehingga akhirnya dia kena traffic. Dan efeknya yang paling apes kan sekarang ada aturan yellow flag. Kalau ada pembalap yang jatuh atau ada yellow flag, otomatis itu pembalap yang di belakang, misalkan ada yang jatuh nih, kita tepat di belakang, kemudian muncul bendera kuning, itu otomatis catatan waktu yang misalkan di sektor 1, 2, 3 bagus, dihapus. Nah ini kejadian dari Alex Rins, dan saya harapkan sih ya Suzuki dengan kehadiran Livio Suppo yang mulai menunjukkan hegemoninya ini bisa lebih keluar lagi, dan patut juga diapresiasi ini buat Alex Rins. Akhirnya ya usaha kerasnya dan juga istilahnya itu kan permintaan dari Alex Rins dan Joan Mir untuk meningkatkan top speed sudah dipenuhi, dan ini tinggal tugas kepada kedua pembalapnya untuk benar-benar ya memberikan yang terbaik setelah pihak pabrikan memenuhi apa keinginannya. Beda loh pembalap tim-tim lain kan nggak begitu ya, Yamaha aja belum gitu, sampai istilahnya Quartararo sampai di istilahnya diputer-puter soal kontrak biar ketahuan gitu apa yang dilakukan oleh Yamaha untuk motor M1 di tahun 2022 ini. Itu berarti ya balik lagi nih ya, yang harus meningkatkan ya performa di sesi untuk bisa lolos ke Q2 ya. Kayak Q2 langsung dan juga konsisten. Nah, biasanya kan lolos ke Q2 tapi di Q2-nya tuh lah entah karena mungkin bannya habis atau kemungkinan ya pas pakai time attack pakai ban yang ini tidak terlalu sepadan. Nah, ini yang kadang-kadang membuat Suzuki akhirnya tiba-tiba langsung gagal untuk menembus start di barisan pertama atau kedua. Oke. Terakhir guys, Aprilia. Nah, gue ngeliatnya Alex Espargaro nggak terlalu gemilang. Iya. Tapi sekarang justru Maverick Vinales. Walaupun akhirnya finishnya di posisi 10 ya. Betul. Tapi seenggaknya Vinales ini udah mulai ketemu nih. Iya. Feelingnya udah mulai balik gitu. Betul. Kalau menurut Bang Joni, ya pencapaian Maverick Vinales di sini akankah membuat ia lebih positif untuk di beberapa seri ke depan? Ya kalau kita melihat Maverick Vinales ini memang problem tahun lalu adalah bahwa dia pengen motor yang lincah dan powerful. Ya. Sempet naik M1 lincah aja nih, karena powerfulnya itu udah dikomplain mulu kan, top speed, sama Rossi top speed, terus sampai geser-geser, sampai akhirnya kemarin top speed dan dengan istilahnya sikap yang saya rasa tidak etis memutus kontrak. Nah di Aprilia ini memperlihatkan bahwa kolaborasi Alex Espargaro yang mampu meriset dan mengembangkan motor yang apik dengan juga talenta seorang Maverick Vinales nih yang memang istilahnya mulai ketemu nih dengan motor yang dia pengenin, lincah dan juga top speednya ada. Nah, saya rasa di ronde Eropa ini akan bisa membuktikan, dan jangan salah seandainya nih Aprilia sekali menang lagi, ini berarti tahun depan sudah tidak konsesi. Tidak menang tapi dua-duanya podium, ya sama aja. Artinya memang sebenarnya ya Aprilia sebenarnya sudah bersiap untuk itu, dan dia sempat diungkapkan juga kemarin itu memang salah satu problem dari Alex Espargaro di kota adalah ini bukan sirkuit yang dia sukain. Jadi udah panjang melelahkan physically, terus top speednya juga terlalu tinggi. Kalau pamannya naikin top speed, lincahan hilang, kelincahannya di ini, top speednya nggak ada. Ini yang membuat Alex Espargaro agak frustrasi. Berbeda dengan Maverick Vinales yang memang dia favorit dengan sirkuit ini, dan beberapa kali saat Yamaha pun sebenarnya hasilnya cukup bagus. Artinya dengan istilah kemampuan Maverick Vinales makin matang, ya saya harapkan Maverick Vinales tidak akan lama lagi bisa menyumbangkan kemenangan bagi Aprilia. Itu sih kalau aku lihat terhadap Maverick Vinales. Setuju Bang. Jadi ya udah tinggal nunggu proses adaptasinya lebih klop lagi lah dengan Aprilia nih. Maverick Vinales ya siapa tahu jadi title contender di 2022 nih. Orang masih panjang, masih 17 ronde, apapun masih bisa terjadi.
Jadi Bagnaia juga jangan kecil hati dulu. Jangan kecil hati dulu. Miller jangan juga. Pokoknya tetap Alex Rins jangan juga. Apalagi katanya posting. Aku bingung apa nih posting. Apa tuh, Bang? Positive thinking. Gila. Gitulah positive thinking ya kita juga ya. Betul. Ini aduh panas banget keluar. Hah. Semangat posting, positive thinking. Es buah. Oke, saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Lono Mulia dari motoplusonline.com ikut pamit. See you guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.